bahasanya di sini ada 4 siswa di berikut ini. Kemudian yang selanjutnya langsung saja ke pendahuluan, yaitu latar belakang dari magang ini, yaitu magang di sini merupakan langkah krusial dalam pengembangan profesional mahasiswa di masa kuliah. Nah, jadi magang di sini juga merupakan penerapan langsung dari apa saja ilmu yang sudah kami dapatkan di bangku kuliah menuju dunia pekerjaan yang real seperti itu. Kemudian magang di sini dapat membuka peluang untuk mengembangkan keterampilan praktis, membangun jaringan profesional dan memahami dinamika industri yang mungkin sulit dipahami hanya melalui pendidikan formal. Kemudian PDPM di sini memiliki kompetensi khusus di bidang pengembangan potensi daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh tenaga ahli yang berkualitas. PDPM ini mampu memberikan layanan terbaik berupa riset, pelatihan, dan pendampingan dalam berbagai aspek pembangunan. Kemudian magang ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan wawasan langsung dan pengalaman praktis yang akan mendukung pertumbuhan karir di masa depan. Kemudian mahasiswa juga dapat mengaplikasikan pengetahuan akademis secara efektif dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Yang selanjutnya tujuan umum dari magang ini yaitu memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja sehingga dapat memiliki wawasan dan pengalaman pada dunia kerja. Kemudian dapat menambah keterampilan mahasiswa yang tidak dapat di bangku kuliah. Kemudian sebagai salah satu usaha mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi persaingan di masa yang akan datang. Kemudian tujuan khusus dari magang saya lakukan di sini yaitu mempelajari pembuatan laporan terkait proyek yang ada pada PDPM ITS, kemudian membuat infografis terkait pangan dan gizi Kabupaten Tuban, dan juga menyelesaikan tugas pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan pada PDPM ITS. Yang selanjutnya manfaatnya sebagai berikut, diantaranya bagi perusahaan itu dapat memperoleh sumbangan pemikiran dan juga tenaga, perspektif ide baru, dan juga sebuah sarana untuk mengidentifikasi bakat-bakat di antara peserta magang. Kemudian bagi mahasiswa atau saya sendiri, manfaatnya adalah dapat memperoleh keterampilan bekerja untuk mengaplikasikan bidang ilmu yang didapat. Kemudian melatih mahasiswa agar tidak hanya menjadi tenaga didik tapi juga terampil. Kemudian mahasiswa dapat melatih untuk menganalisa permasalahan real yang terjadi. Kemudian bagi Departemen Statistika Bisnis ITS sendiri juga dapat menjalin kerjasama secara langsung antara Departemen Statistika Bisnis ITS dan juga PDPM ITS, dan juga memperoleh bahan masukan bagi peningkatan atau perluasan kerjasama antara mahasiswa, dosen, dan juga PDPM ITS. Selanjutnya kegiatan magang yang saya lakukan ini mulai dari tanggal 19 Februari sampai dengan 28 Juni 2024. Di antara kegiatan magang yang saya lakukan seperti ini, mulai dari bulan Februari sampai Mei, kemudian dilanjutkan ini. Yang selanjutnya proyek yang saya kerjakan adalah rancangan aksi daerah pangan dan gizi Kabupaten Tuban. Jadi di sini adalah pembuatan dokumen tentang rencana aksi daerah pangan dan Tuban tahun 2025 sampai 2029 yang akan digunakan sebagai acuan untuk pemerintah. Kemudian di sini diantaranya meliputi pembuatan proposal, laporan pendahuluan, laporan antara, dan juga laporan akhir. Kemudian di sini saya juga mengikuti focus group discussion atau FGD dengan OPD dan juga dan tim yang terkait. Kemudian saya juga melakukan kontrol pengisian matriks aksi oleh OPD dan juga menghubungi OPD terkait ketersediaan data yang dibutuhkan. Jadi di sini job desk saya adalah yang pertama membuat laporan dari proposal sampai laporan. Kemudian di sini juga membantu untuk mengidentifikasi mengidentifikasi program kerja yang dapat digunakan dalam matriks aksi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk tantangan dari proyek ini sendiri itu dimana saya untuk proyek ini itu lebih ke arah kualitatif. Jadi mungkin bukan dalam bidang saya yaitu pangan dan gizi, tapi saya dituntut untuk sedikit memahami dari ini. Kemudian menyatukan juga pemikiran dari tenaga ahli, di mana kan ada dari pangan dan juga dari gizi yang berbeda universitas seperti itu. Kemudian selanjutnya ada survei standar satuan harga atau SSH Kabupaten Tuban dan juga Kabupaten Blitar. Nah, di sini saya melakukan survei online dan juga validasi harga survei. Survei online seperti ini contohnya, jadi ada
ada beberapa item yang harus saya cari. Mungkin di sini terlihat mudah, tapi sebenarnya untuk spesifikasi dari item-item itu cukup susah, jadi tantangannya adalah di sana. Kemudian untuk validasi ini saya melakukan validasi apakah harga-harga yang telah disurvei itu sesuai dengan harga acuan yang sudah ditentukan atau tidak, seperti itu. Dan jika mungkin tidak sesuai, saya harus mensurvei kembali, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada satuan biaya umum atau SBU untuk Kabupaten Blitar. Jadi di sini saya melakukan survei harga dari peraturan bupati. Jadi terdapat mungkin usulan baru, dan saya harus mencari dari peraturan bupati dan juga peraturan presiden sebenarnya. Kemudian melakukan cleaning data, yaitu di sini saya menyamakan untuk penulisan dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga melakukan validasi data, juga mencocokkan kembali apakah data yang telah dikumpulkan itu sudah benar atau belum, dan juga saya juga merubah struktur dalam format SIPD yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya saya membantu dalam kearifan lokal Kota Probolinggo. Di sini saya membantu untuk entry data, kemudian membantu juga dalam cleaning data, yaitu di situ saya juga membantu untuk merapikan tulisannya dengan merecord data mentah dari kuesioner yang sudah dikumpulkan. Kemudian saya juga membantu untuk meneliti kembali apakah penulisan sudah benar, dan juga untuk mempivot dari data yang sudah terkumpul. Kemudian pengalaman yang saya dapatkan selama di sini itu saya mendapatkan pelatihan menulis laporan yang baik, dan juga di mana langsung diterapkan untuk menulis proposal dan laporan untuk proyek. Kemudian di sini saya juga mendapatkan pelatihan untuk membuat presentasi yang menarik, dan juga di sini langsung diterapkan kembali dalam pengalaman membuat PPT untuk FGD dengan OPD. Kemudian di sini juga saya mendapatkan pelatihan membuat peta dengan ArcGIS. Kemudian saya juga mendapatkan pengalaman untuk bekerja dalam tim. Kemudian bagaimana berkomunikasi dengan pihak lain, termasuk untuk OPD dari Kabupaten Tuban seperti itu. Kemudian pengalaman FGD dan diskusi dengan OPD. Kemudian rencana luaran magang saya di sini ada pembuatan dashboard pangan dan gizi, kemudian infografis pangan dan gizi, kemudian video kegiatan selama magang. Kemudian tantangan secara general yang saya dapatkan adalah banyaknya tugas yang harus dikerjakan dalam kurun waktu yang sama. Kemudian kemampuan komunikasi dalam satu tim dan juga di luar tim. Kemudian mungkin rasa jenuh ketika melakukan pekerjaan yang bersifat repetitif, karena datanya cukup banyak dan hampir sama formatnya, jadi mungkin mudah jenuh seperti itu. Kemudian peningkatannya adalah kemampuan manajemen waktu dan manajemen prioritas saya. Kemudian kemampuan komunikasi yang baik kepada atasan maupun kepada teman sebaya. Kemudian manajemen diri untuk mengatasi rasa jenuh. Untuk testimoninya, sebenarnya selama 4 bulan magang ini saya merasa beban pekerjaan itu lebih banyak daripada yang saya bayangkan. Tapi bukan berarti itu merupakan suatu hal yang negatif. Justru membuat saya mendapatkan banyak pengalaman dari sini. Kemudian lingkungan kerja yang suportif, nyaman, dan dengan magang ini menjadi pengalaman yang berwarna. Sekian dari saya.